Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah salat subuh masdar berpanjang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah atas anugerah, nikmat, rahmat dan izinnya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh rahmat, kasih sayang, keberkahan kepada kita selamanya. Sholawat, salam dan sanjungan tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya sampai akhir kepada kita semua. Kita berharap di akhir nanti mendapat syafaat dari beliau. Baik, sebelum kita mulai taklim ini, seperti biasanya kita kirimkan suratul Fatihah. Kita khususkan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang yang kita cintai. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hajini wa lam dan sholihah wa ila hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita dengarkan taklim subuh ini yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Abdul Kohar Aziz SPDMM. Itu kepada Pak Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila hadratil habib sayyidina habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Summa al-Fatihah ila arwahil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Summa al-Fatihah ila arwahil awliya wasyuhada'i was-salihin wa a'immatir rasyidin wal ulama'il 'amilin والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين والتوحيد والذكر وساداتنا الصوفية المقبلين ثم الفاتحة إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح من أوقف هذا المكان وإلى أرواح من بنى هذا المسجد الفرقان أن الله يغفر لهم ويرحمكم ويؤلي درجاتهم في الجنة ثم الفاتحة إلى روح المؤلف في هذا الكتاب الشيخ محمد نواوي بن عمر الجاوي والعلامة الحافظ ابن حجر الأسقلاني أن الله ينفعنا ببركاتهم وعلومهم ثم الفاتحة إلى بالنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعل لنا ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأول مكتفم. يا
مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man ittabi'ahu wa nasarahu wa wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para asatidz yang saya hormati dan saya muliakan, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan yang saya banggakan, serta seluruh jamaah Majelis Ta'lim Subuh Masjid Al-Furqan yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi ini kita bisa syukuri melalui salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian dari kitab Nasaihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan jalan kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya, para pengikut dan umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat uzmanya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita lanjutkan kajian kita dari kitab Nasaihul Ibad ini, yang hari ini merupakan makalah yang ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ata asyarata ruwiya anna rajulan min bani Israil kharaja ila talabil ilmi fa balagha dzalika nabiyyahum alaihi salam. Famu'idha ilaihi fa'atahu alaihi salam faqala alaihi salamu lahu ay lidzalika ar-rajuli ya fata inni a'idzuka bi thalathi khisalin biha ilmul awwalina wal akhirin yakfika dzalika. Jadi makalah yang ke-14 ini mengajarkan kepada kita bagaimana sikap seorang penuntut ilmu. Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki dari Bani Israel, kharaja ila talabil ilmi. Dia itu keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk mencari agama, mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Fabalagha dzalika nabiyahum. Fabalagha, maka sampai dzalika, berita itu, berita seorang laki-laki yang ingin belajar menuntut ilmu itu, nabiyahum, kepada nabi mereka, yaitu Nabi Bani Israel alaihi salam. Abu Idza kemudian diutus ilaihi, kepada laki-laki tadi, fa'atahu alaihi salam, dan datang kepada Nabi alaihi salam. Faqala, dan Nabi tadi berkata, lidzalika rajuli, kepada laki-laki tersebut, ya fata, wahai pemuda, wahai anak muda, inni a'idzuka bi thalathi hisalin. Sesungguhnya saya ingin memberikan nasihat kepadamu. Ada 3 hal yang harus dilaksanakan, dan ini merupakan ilmu awwalina wal akhirin, yaitu ilmu yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian. Artinya, nasihat ini nasihat yang disampaikan oleh Nabi, salah satu Nabi dari Bani Israel, kepada orang yang menuntut ilmu, sebuah nasihat, dan nasihat ini merupakan ilmu yang
dilaksanakan baik orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Artinya nasihat ini masih relevan baik bagi orang-orang terdahulu dan termasuk juga orang-orang yang akan datang di zaman akhir seperti kita sekarang ini. Apa nasihatnya? Nasihatnya bagi orang yang menuntut ilmu adalah khafillah bis-sirri wal alaniyah. Jangan lupa takut kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan rame-rame, dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Nah, jadi merupakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu itu ada dua macam, Pak. Ada ilmu nafi, ada ilmu ghairi nafi. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita pelajari, kemudian dengan mudah kita mengamalkan ilmu itu. Tetapi kalau ilmu yang ghair manfaat, ilmu yang ghair nafi, ilmu yang tidak bermanfaat, itu adalah ilmu yang jangankan untuk kita ajarkan orang lain, untuk kita sendiri aja mengamalkannya itu berat. Makanya jangan heran kalau ada orang yang pinter semakin keblinger. Orang pinter tetapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa disyaratkan harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang memiliki ilmu itu adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi semakin banyak dia tuntut ilmu tersebut, maka semakin Allah angkat derajatnya tinggi-tinggi. Nah, bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kan tidak sedikit orang yang semakin ilmunya semakin banyak ilmunya tapi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang bertambah ilmunya, man izdada ilman, barang siapa yang tambah ilmunya, wa lam yazdad hudan, dan tidak ada tambahan hidayah, lam yazdad minallahi illa bu'da, dia tidak akan ada tambahan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala illa bu'da, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berapa banyak orang yang ilmunya semakin tinggi tetapi justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih kurang ngajar lagi adalah mengutak-atik hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berani untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kan orang kalau udah terlalu tinggi ilmunya kayak begitu, merasa dirinya itu luar biasa sehingga berani menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana orang-orang liberal yang berani mempermainkan hukum, apalagi berani juga melecehkan Nabi, menghina Al-Qur'an dan juga bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu ilmu ini harus menjadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah sekali lagi ilmu yang bisa kita amalkan, kemudian juga bisa kita sebarkan kepada orang lain. Karena kewajiban kita adalah balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Jadi ilmu itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Jadi tidak bergeser dua kaki seseorang ya di hari kiamat nanti kecuali ditanya orang tersebut tentang 4 hal. 4 hal itu yang pertama adalah tentang umur kita digunakan untuk apa. Kemudian yang kedua, masa muda kita digunakan untuk apa. Dan yang ketiga, harta kita. Nah, kalau harta pertanyaannya bukan untuk apa saja. Ada 2 pertanyaannya, dari mana didapatkan dan untuk apa diinfakkan. Nah, dan yang keempat adalah ilmu. Jadi ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita pelajari itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dipertanyakan nanti di akhirat. Sehingga kalau ilmu itu kita tidak manfaatkan, maka justru orang yang pintar itu, orang yang ngaji itu, dan orang yang belajar, serta orang yang memiliki ilmu itu akan menjadi bumerang pada dirinya karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah,
Apalagi kalau ilmu itu sudah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sulit untuk melaksanakan apa yang sudah kita dapatkan dari pengajian, dari sekolah, kemudian dari ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari mana saja. Itu tahu tetapi kita berat untuk melaksanakannya. Tahu sedekah itu pahalanya besar, tetapi masih pelit-pelit juga. Tahu tahajud itu pahalanya gede, tetapi berat untuk melaksanakannya. Nah, inilah ilmu yang kurang bermanfaat dan ilmu yang kurang berkah. Oh, ilmu kalau sudah dicabut keberkahannya, Pak, ini akan sangat berbahaya. Ya, untuk diri kita mengamalkan susah, dan ketika kita mau menyebarkan kepada orang lain juga belum tentu terima. Ya. Jangankan ucapannya, penyampaiannya. Kemudian ngelihat orangnya saja, kadang-kadang kita udah nggak suka. Itu kalau ilmu sudah dicabut, padahal dia pinter, padahal ilmunya banyak. Makanya ilmu itu yang terpenting adalah keberkahannya. Ya. Kalau ilmu sudah berkah, walaupun ilmu itu sedikit, kita akan segudang pahala yang akan kita terima. Karena ketika kita menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, menjadi orang lain mengamalkannya, dan ketika orang mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, orang itu dapat pahala dan kita juga dapat pahala juga. Luar biasa. Nah, makanya jadikan ilmu yang kita miliki ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nafi. Jangan sampai menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, jadi sekali lagi, ilmu yang tidak bermanfaat itu awalnya adalah karena keberkahan ilmu itu dicabut. Dan keberkahan ilmu itu dicabut ada penyebabnya tentunya. Dan ilmu kalau sudah tidak berkah karena berawal dari apa yang kita lakukan, itu akan menjadi kesulitan kita untuk mengamalkannya dan juga untuk menyampaikannya kepada orang lain. Sementara kita mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ilmu tersebut. Apa yang menjadi penyebab sampai Allah cabut keberkahan itu? Ilmu itu. Satu diantaranya ketika kita proses. Makanya kalau santri di pesantren itu selalu diajarkan kitab yang namanya Ta'limul Muta'allim. Di sana diajarkan adab. Sebab adab ini menjadi penting bagi para penuntut ilmu, dan di sana diajarkan bagaimana sikap kita dari mulai niatnya belajar, kemudian sikap kita terhadap guru. Jangan sampai meremehkan guru, apalagi menyakiti guru. Nah, kalau sekarang kan murid sekarang banyak yang berani sama guru, bully guru. Nggak berani di berhadapan fisik, sekarang di medsos. Ya. Dia caci maki gurunya di medsos. Nah, padahal ada di dalam sebuah keterangan, man istahobba bi ustadihi ibtalahullahu bi thalathati asya. Orang yang menganggap enteng, meremehkan, ya. Pokoknya sama guru itu udah nggak ada hormatnya lagi. Dia dianggap gurunya itu kecil hebatan dia. Man istahobba. Jadi yang menganggap kecil, menganggap remeh, menganggap enteng terhadap gurunya, ibtalahullahu bi thalathati asya, Allah Subhanahu wa taala akan timpahkan kepada orang tersebut bi thalathati asya, dengan 3 perkara. Apa? Yang pertama adalah nasiya ma hafidha. Dia akan lupa ilmu yang sudah dia pelajari. Banyak hafalan-hafalan gampang hilang. Lupa tuh terhadap ilmunya. Kemudian yang kedua, kalla lisanuh. Lisannya jadi tumpul. Ngomong itu susah, atau ngomong pintar tapi nggak didengerin sama orang. Kalla lisan. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, adalah ini yang paling berbahaya bagi orang yang menyakiti gurunya. Apa? Ibtaqara fi akhirih. Hidup di akhirnya akan jadi melarat, akan jadi miskin. Mungkin kita sering dengar. Ada orang yang gurunya gagah luar biasa, ya, pandai. Bahkan sering tuh datang ke rumah saya, padahal ilmunya banyak, ilmunya tinggi, nahunya jago, ya. Tapi hidupnya ngemis dari rumah ke rumah, dari satu tempat ke tempat lain. Padahal kalau kita pikir dari ilmunya yang dia miliki itu nggak mungkin terjadi seperti itu. Ittaqara fi akhiri, dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada akhir hidupnya. Nah, ini yang sangat kita jaga dan sangat kita pelihara, jangan sampai memiliki sifat seperti ini. Termasuk kita menjadi orang tua murid. Kalau ada murid yang melawan gurunya, kemudian orang tuanya juga dukung, padahal itu sebuah kesalahan. Kan kalau sekarang guru itu sangat hati-hati sekali.
Karena kalau melakukan kekerasan sedikit aja, ya, itu sudah melanggar, dan bahkan apalagi kalau sampai orang tua dukung, dilaporkan ke polisi, ditangkap tuh guru. Sekarang bahkan di pesantren udah seperti itu. Dulu zaman saya ngaji di pesantren, kita baca barzanji aja sambil dipegangin tangan kita sama guru dan dipegangin rotannya. Salah dikit kepak, salah dikit kelepak. Ya. Coba kalau sekarang kayak begitu, udah HAM aja, ya, udah pelanggaran HAM. Makanya keberkahannya beda. Dulu nggak ada orang yang digituin sama guru, sakitin kayak sama guru seperti itu, kemudian hatinya jadi sakit. Nggak ada yang sakit hati murid waktu itu. Kalau sekarang jewer dikit, HAM, lapor ke polisi, tangkep, ya. Akhirnya guru ini nggak berani, apalagi bukan hanya fisik, verbal pun termasuk bagian dari pelanggaran HAM. Sehingga guru sekarang menasehati, hati-hati banget, jangan sampai melanggar HAM. Itu karenanya sebagai orang tua, murid, kita harus berhati-hati terhadap sikap kita terhadap guru anak kita. Karena orang tua yang tidak menghormati guru anaknya, ini sama saja anak tidak menghormati gurunya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ini adalah merupakan nasihat buat para penuntut ilmu di dalam kajian kitab ini, karena setiap penuntut ilmu itu harus menjadi ilmunya bermanfaat, dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat maka ada beberapa aturan-aturan yang diajarkan, baik merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, dan etika-etika yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang berguna dan ilmu yang bermanfaat. Nah, agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Nabi tadi mengajarkan kepada kita khafillaha fis-sirri wal alaniyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri-sendiri ataupun dalam keadaan secara terbuka. Jadi jangan sampai kita memiliki ilmu yang tidak bermanfaat. Hanya ada doa tuh yang diajarin oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa nafsin la tasma, wa du'ain la yusma. Ada 4 doa yang diajarkan oleh Nabi, jangan sampai kita memiliki ini. Apa yang pertama adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ya seperti tadi, yaitu kita berat untuk melaksanakan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang kedua juga sulit untuk mengajarkan kepada orang lain. Nah, kemudian yang kita minta kepada Allah yang kedua adalah tadi wa qalbin la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk itu adalah yang terkait dengan ini, hati yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita maknai khusyuk yang ada dalam surat Al-Baqarah itu kalau tidak salah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi Allah berfirman wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kamu bis sabri dengan sabar, was salah dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Di sini ada kata-kata khusyuk. Itu akan berat dilakukan kecuali oleh orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Allah melanjutkan firman-Nya adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini akan berjumpa dengan Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berjumpa kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja akan ada merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lakukan kebaikan, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kebaikan, dan kita jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu. Nah, tetapi bagi orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karenanya
wa qalbin la yakhsha, ini juga kita harus hindari, dan kita tidak bisa menghindarinya kecuali memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa nafsin la tasba, dari nafsu yang enggak ada kenyangnya. Nah, kemarin kita sudah bicarakan tentang nafsu. Apa nafsu itu? Nafsu itu adalah la ammaratun bisu, yaitu mengajak kepada kita kepada kejahatan, kepada kejelekan. Nah, menyambung pertanyaan yang kemarin, apa bedanya godaan setan dengan nafsu? Nah, setelah saya baca, Pak, ini saya melengkapi jawaban kemarin yang mungkin untuk lebih menghidupkan lagi pertanyaan Bapak ya. Jadi ternyata itu godaan setan dengan nafsu itu nggak ada bedanya 11-12. Artinya begini, setiap kemaksiatan yang kita lakukan itu diawali dari godaan setan dulu. Diawali dari godaan setan. Cuma setan itu nggak fokus satu godaan. Dia itu senang goda yang berbuat kemaksiatan, kemudian pindah lagi ke kemaksiatan yang lain. Nah, nanti nih yang kita lakukan selanjutnya adalah begitu diganggu oleh setan, digoda oleh setan, yang melanjutkan untuk kita bisa mengarah kepada kejelekan tersebut adalah gangguan nafsu kita. Dan nafsu nggak ada kenyangnya. Makanya kata sabda Nabi dalam doanya tadi, la tasba wa nafsin la tasba, yaitu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nafsu yang tidak ada kenyangnya, tidak pernah ada kesudahannya. Orang kan kalau udah pengen sesuatu, nafsu, nah itu terus akan terus menerus, nggak ada habisnya. Kita udah punya sepeda, pengen punya motor pengen punya mobil. Dari punya mobil, dari sisi kendaraan aja nih ya, udah punya mobil, kita pengen lebih lagi, ya, mobil yang lebih mewah lagi. Udah punya mobil mewah 3 juga masih kurang juga, ya. Pengen beli pesawat, pengen beli kereta, bila perlu pulau dibeli, ya. Jadi nggak ada habisnya. Nah, itulah nafsu. Makanya kalau kita hidup ini mengikuti nafsu, yang terjadi adalah kita nggak akan pernah puas dalam hidup ini. Nah, itulah karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika. Yang ketiga tadi adalah min nafsin la tasba. Kayaknya kemarin sudah saya uraikan, nafsu yang diajarkan oleh ulama kita itu yang amaratun bisu, itu ada nafsu rububiyah, yaitu nafsu yang pengen berkuasa yang nggak ada habisnya. Orang kalau sudah berkuasa itu kepengen terus berkuasa. Kemudian ada lagi nafsu bahimia, nafsu binatang, yang kita tahu binatang itu hanya memerlukan kehidupannya itu adalah bersifat keinginan untuk mencari makan dan mencari minum serta hubungan seksual, cuma itu aja nafsu binatang itu. Ada lagi nafsu sabuiyah, yaitu nafsu binatang buas. Orang kalau udah buas lebih buas daripada binatang. Binatang kalau mau berantem, ya, itu paling sama musuhnya, sama keturunannya dia nggak berantem. Coba manusia. Di Jati Jajar kemarin tuh ada orang tua yang bunuh anaknya, masih di Depok. Kemudian ada juga anak membunuh ibunya, ada. Jenderal membunuh anak buahnya, ada. Jadi itulah manusia kalau udah syabu ya, nggak merasa buas. Dan yang berikutnya adalah nafsu syaitaniyah, udah kesetanan nafsu itu. Nah, jadi kembali kepada pelajaran kita hari ini adalah ketika kita menuntut ilmu, maka khafillaha fis-sirri wal alaniyah, maka kita harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama-sama, dalam keadaan sembunyi ataupun dalam keadaan orang lain tahu. Kemudian wa amsik lisanaka anil khalqi la tadhkurhum illa bi khair. Nahan diri dari lisanmu anil khalqi, terhadap makhluk, la tadhkurhum illa bi khair. Jangan kau menyebutnya, jangan kau mengingatnya illa bi khair, kecuali kebaikannya. Jadi artinya kalau kita sedang menuntut ilmu dan kita bergaul dengan sesama teman kita, sahabat kita, maka jangan pernah lisan itu berbuat menyakiti orang lain. Jadi yang kita buat
lisan kita ini adalah kalimat-kalimat yang menyejukkan, illa bi khair, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang ketiga, wanzur khubzakal ladzi ta'kulu hatta yakuna dzalikal khubzu minal halal. Intinya yang ketiga adalah ketika kita sedang menuntut ilmu agar ilmu itu nafi, maka harus didukung dengan makanan-makanan yang halal. Nah, sebab makanan yang haram itu sangat mempengaruhi diri kita, bahkan mempengaruhi juga fisik kita. Darah yang tumbuh dari makanan yang haram, maka semuanya akan haram. Jangan heran kalau perbuatan juga adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Yang mudah diikuti adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, sehingga kita harus introspeksi diri, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang memakan harta yang haram sampai ilmu kita tidak bermanfaat. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah pelajaran kita hari ini yang pertama, ketika kita sedang menuntut ilmu maka harus rajin-rajin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan diri kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, jaga lisan kita jangan sampai nyakitin hati orang lain. Dan yang ketiga adalah kita harus didukung dengan makanan-makanan yang halal, maka insya Allah itu yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan, karena kebetulan majelis subuh gabungan yang saya pimpin di Bojong ini sekarang sedang ada peringatan Maulid. Makanya mungkin ada pertanyaan sedikit aja ya. Atau begini, silakan ada pertanyaan saya catat, kemudian saya akan jawab di bulan yang akan datang. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah memberikan kajian-kajian pada pagi hari ini. Untuk itu kepada jemaah hanya satu atau dua orang untuk menanyakan hal-hal mengenai kajian-kajian pada pagi hari ini. Silakan sebelah kiri mungkin yang ada dipertanyakan dalam kajian ini. Bentar Pak, sebentar. Yang tengah silakan. Silakan. Waalaikumsalam. Apabila kita menghadiri kajian taklim yang berbeda pemahaman, kemudian melihat kajian taklim salah, membawa ilmunya yang bermakna awal gitu ya. Itu dapat ilmunya disebut begini. Terus tempat lainnya berbeda. Itu sebagai orang awam. Bagaimana kita menerima ilmu yang lebih baik dan tidak baik? Iya. Itu bagaimana maaf? Iya. Penjelasannya Ustaz. Baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Ketika kita mendapatkan ilmu dari sisi yang berbeda, maka kita harus menyikapinya dengan bijak sehingga kita bisa mendalami ilmu pengetahuan itu atau ilmu itu terhadap orang yang kita yakini. Ya. Di sini kan ada Majelis Ulama Indonesia. Ya, Majelis Ulama itu adalah kumpulan para ulama-ulama dari berbagai macam organisasi. Sehingga kalau ada sesuatu yang memang muskil, sesuatu yang memang kita jadi ragu apa yang kita lakukan, maka merujuklah kepada apa yang kita yakini, dan jangan sampai kita jalan salah langkah dan salah jalan, maka minta petunjuklah kepada ulama-ulama yang memang mumpuni, ulama-ulama yang bisa memberikan jawaban yang menyejukkan kita. Ya. Jadi inilah yang menjadikan penyebab sering terjadi perpecahan di tengah kita, karena ada perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu. Dan perbedaan pendapat seperti itu memang berbeda pendapat pemahaman. Tapi ingat, pemahaman yang berbeda itu biasanya yang terjadi adalah masalah furu'iyah. Tidak ada perbedaan yang masalah usul.
Kalau sudah perbedaan di usul, seperti masalah tauhid misalnya ya, masalah ketuhanan, masalah keyakinan, masalah akidah, kalau sudah perbedaan itu terjadi, maka yang terjadi adalah sudah tidak boleh kita ikuti. Ya, kalau perbedaannya di usul, perbedaannya di masalah akidah. Nah, kalau perbedaannya di masalah furu, apalagi masalah fikih ya, yang kaitannya dengan masalah ibadah, itu perbedaan seperti itu jangan sampai menyebabkan kita perpecahan. Nah, kalau tadi ragu mana yang harus kita ikuti, sekali lagi saya sarankan untuk bertanya kepada ulama-ulama, apalagi dengan bertanyanya ke majelis ulama, sebab di situ perkumpulan para ulama, sehingga sesuatu yang kita ragukan nanti akan mendapatkan petunjuk. Karena kalau petunjuk dari majelis ulama itu bukan hanya petunjuk dari pribadi, tetapi adalah kesepakatan para ulama. Saya rasa gitu jawabannya. Jadi kita tidak boleh apa namanya, yang tadi itu, yang dua tadi itu kemudian kita jadi ributkan, nggak usah. Sebab yang namanya furu pasti akan terjadi perbedaan. Baik, ada lagi, Pak Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau ada yang meninggal dunia, keluarganya itu mengadakan pengajian tahlilan dari 1 hari sampai 3 hari, bisa 2 hari dan 40 hari. Apakah kalau 40 hari itu tidak tangganya gitu? Ya. Nggak jadi masalah ya? Pertanyaan cuma itu aja. Ya, baik. Sebetulnya kapan saja kita berdoa itu ketika doa itu ikhlas, insya Allah akan sampai ke kubur. Dan urusan 3 hari, 40 hari, andai kata kita kelewat bukan 40 hari, itu nggak ada masalah. Seperti hanya haul. Sekarang kan banyak orang yang melaksanakan haul, yaitu mengingat dan mengenang orang yang telah meninggal dunia. Itu biasanya dalam 1 tahun, sesuai dengan namanya. Haul itu kan putaran 1 tahun. Ini kalau tidak pas tanggalnya, ya nggak jadi masalah, ya. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak ngelewatin dari waktunya, itu tidak apa-apa, Pak Nurdin. Ya, nggak ada masalah, ya. Karena tujuan kita adalah ingin mengenang dari orang yang kita cintai wafatnya, apa gitu 1 hari, 2 hari, sampai 40 hari, sampai 1000 hari, bahkan sampai haulnya, yaitu ketemu 1 tahun diperingati haulnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ketika perang Uhud, ya, itu ziarah ke makam syuhada itu setiap tahun. Ini yang jadi dasar orang untuk melaksanakan haul. Hanya para ulama-ulama belakangan ini gencar melaksanakan, di samping peringatan Maulid juga dilaksanakan haul, yaitu memperingati dan mengenang tahun wafatnya. Nah, seperti sebentar lagi nih di Solo itu ada haul yang sangat terkenal, yaitu haul Solo. Ya. Kenapa dilaksanakan haul Solo ini? Karena memang yang dihauli itu adalah orang yang sangat luar biasa, yaitu orang yang mengarang rawi yang sekarang sering dibaca ketika Maulid, yaitu Simtud Durar Habib Ali Al-Habsyi. Ya, jadi ada haul Solo, kemudian ada lagi haul Gesik, ya. Terus ada lagi haul Tanggul. Nah, kayak kemarin nih keliling tuh, ya. Keliling dari mulai haul Empang, ya, di Bogor, kemudian haul Al-Hawi, Keramat, Luar Batang dan lain sebagainya. Nah, jadi ulama-ulama kita menyontohkan seperti itu, sehingga sekarang banyak anak-anak yang soleh karena meniru dari ittiba kepada ulama. Anak-anak yang soleh juga tidak mau ketinggalan untuk menghauli orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Jadi pertanyaan Pak Nurdin tadi boleh saja kita laksanakan walaupun lewat atau sebelumnya juga nggak jadi masalah. Ya, cukup barangkali ya. Kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan dan bisa juga kita sebarkan kepada
orang lain, terutama kepada keluarga kita, sehingga ilmu kita menjadi ilmu nafi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan pembacaan doa. Dan sekali lagi saya mohon maaf agak singkat, tetapi sebentar lagi udah itu ya, sudah syuruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'a wa aflan kamila wa fahman zakiya wa amalan mutakabbala wa rizqan halalan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma qawwi ya muqawwi qawwina bi jahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina wa fiqna lil haqqi wa ila siratal mustaqim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Abdul Qaradis SPD MM yang telah memberikan kajian pada pagi hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada hamba Allah yang telah memberikan konsumsinya pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan lindungan padanya dan keluarganya. Terima kasih pula kepada tim konsumsi yang telah senantiasa melayani kami di dalam taklim ini, dan terima kasih pula kepada tim kreatif Bapak Tarmudi yang telah memberikan support kepada kita semua. Berikutnya kami mau dibuka pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allah